Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Kerja-kerja memang harus segera dilakukan dengan cepat dan diartikulasi. Lalu bagaimana kami bisa menangani masalah COVID-19 ini dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Jadi selama ini kita menjaga bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Saya juga ingin memastikan bahwa arus barang berjalan dengan baik dan ini adalah bagian untuk kepercayaan kepada masyarakat untuk segera memulihkan daya beli, dan ini merupakan agenda-agenda utama yang saya laksanakan pada waktu yang singkat ini. Saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita akan hentikan. 3 gagasan utama kita adalah inovasi, kedua adalah adaptasi, dan terakhir kolaborasi. Harus menggandeng semua pihak. Presiden Joko Widodo telah resmi melantik 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Pengambilan sumpah menteri berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Desember 2020. Ke-6 menteri tersebut juga telah bersumpah di bawah Al-Quran tepat di hadapan Presiden Joko Widodo. Setelah pelantikan berlangsung, para menteri Jokowi mengungkapkan program kerja mereka. Janji demi janji diungkapkan dan akan dikerjakan selama menjabat posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Lantas, sejauh apa janji-janji 6 menteri Jokowi ini? Yang pertama adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut bahwa posisi Menteri Perdagangan seperti wasit tinju. Pembeli dan penjual diibaratkan sebagai petinju yang bertarung, sementara masyarakat Indonesia berposisi sebagai penonton. Setelah dilantik, Lutfi mengaku akan bertindak transparan. Ia juga berjanji akan memastikan arus barang berjalan baik. Masih terkait janjinya, ia mengatakan akan segera memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan setelah resmi menjabat sebagai menteri. Lutfi juga berjanji akan semaksimal mungkin mengantarkan barang asli Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar dunia. Ia mengaku hal tersebut merupakan wujud perbaikan ekonomi nasional untuk menumbuhkan ekonomi yang sehat. Lutfi juga memastikan arus barang berjalan baik agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memulihkan daya beli. Yakut Holil Komas, Menteri Agama. Menteri Agama Yakut Holil atau yang akrab disapa Gus Yakut dalam keterangannya mengaku tak akan muluk-muluk memaknai jabatannya sebagai Menteri Agama. Ia berujar bahwa pedoman yang akan dipakainya adalah menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Hal tersebut bisa diperluas artinya terkait bagaimana cara berhubungan antar umat beragama, bagaimana hubungan antar interumat beragama, dan masih banyak hal lagi. Ia kemudian mengatakan akan membuat terobosan-terobosan yang dilakukan Kementerian Agama yang pastinya berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ketua GP Ansor ini mengaku akan berupaya meningkatkan uhuwal Islamiyah atau menjaga perdamaian, uhuwah waltoniyah atau persaudaraan antar sesama warga bangsa, dan juga uhuwah basyariah persaudaraan atau persatuan sesama umat manusia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggantikan sosok kontroversial Terawan Agus Putranto. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk langsung menangani pandemi COVID-19 dengan secepat-cepatnya. Hal ini dilakukan untuk kembali memulihkan sekolah, usaha, dan juga UMKM yang selama ini terdampak pandemi COVID-19. Lantaran tugas beratnya itu, Budi Gunadi meminta dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, hingga kalangan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi global. Budi Gunadi mengaku akan mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan publik yang siap,
kuat dan mumpuni agar pandemi COVID-19 segera bisa diatasi. Selanjutnya, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mendapat tugas yang cukup berat di tengah kondisi COVID-19, Sandiaga mengaku bahwa sektor pariwisata sangat terpengaruh pandemi kali ini. Mantan calon presiden itu mengaku telah mempunyai 3 jurus yang akan dijalankannya setelah menjabat Menparekraf. Yang pertama adalah inovasi. Ia menjelaskan dalam 1 tahun Sandiaga menjabat harus ada perubahan yang mendasar terhadap destinasi super prioritas. Ia akan berinovasi terkait tari-tarian, busana, dan inovasi segi infrastruktur dan segala hal dalam ekonomi kreatif, kuliner, fashion pria, dan lain sebagainya. Sandiaga juga mengaku akan menggunakan strategi adaptasi dengan keadaan pandemi. Pemerintah dan pelaku usaha nantinya harus mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi wisata dengan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Terakhir, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membuka peluang kerja yang luas serta mempertahankan dan mensejahterakan masyarakat. Upaya tersebut dilakukannya sebagai strategi kolaborasi dengan semua pihak. Ia mengingatkan pandemi COVID-19 di Indonesia membawa dampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tri Risma hari ini, Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini resmi menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Mengenakan kebaya merah saat pelantikan, Risma lantas membocorkan tugas yang diamanatkan Jokowi padanya. Risma mengaku saat ini dirinya mempunyai 4 janji atau program prioritas sebagai Mensos. Yang pertama adalah bagaimana dirinya akan merealisasikan bantuan Triwulan 4 yang akan dimulai pada Januari 2021. Risma menuturkan pihaknya harus bekerja keras agar bansos tersebut bisa segera disalurkan pada penerima bantuan selambat-lambatnya pada minggu pertama Januari 2021. Yang kedua, Tri Risma akan fokus pada pemberdayaan. Ia berharap agar adanya bansos berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tri Risma juga akan mengantisipasi fenomena La Nina yang dikeluarkan BMKG dengan potensi kemarau panjang yang tentunya akan berdampak pada sisi produksi pertanian. Terakhir, Risma memastikan akan melakukan perbaikan tata kelola data mengenai penerima bantuan sosial. Dalam menjalani tugas tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Tri Risma juga memastikan seluruh transaksi bantuan tidak akan lagi menggunakan tunai, melainkan dilakukan secara non-tunai sehingga hasilnya akan transparan. Terakhir, Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono memastikan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan akan mengevaluasi semua program atau kegiatan kementerian dan memilah-milah mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak harus dilakukan. Ia menilai Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lautan yang lebih luas jika dibandingkan dengan daratan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia mengaku bahwa dirinya harus belajar banyak soal laut sehingga pengelolaannya benar-benar tepat dan tujuannya bisa tercapai. Ia mengaku bahwa posisi Menteri KKP bukanlah amanat yang mudah. Namun, Trenggono berkomitmen untuk belajar dan terus melakukan evaluasi dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan di sektor perikanan. 6 Menteri Jokowi telah bersumpah akan tunduk pada undang-undang. Di hadapan publik, para Menteri Jokowi itu pun telah menjabarkan sederet program dan janji-janji yang akan dilaksanakan. Akankah hadirnya 6 menteri ini akan membawa warna baru kemajuan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju? Akankah terobosan yang mereka lontarkan akan dijalankan dengan maksimal? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!